kegiatan pembatik ini itu ada level 1 sampai level 4 seperti yang saya bilang tadi. Level 1 itu satu Indonesia yang ikut. Wow. Tapi tidak per jenjang. Jadi langsung semuanya digabung di level 1 itu katanya tahun ini peserta terbanyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Wow. Jadi yang ikut itu ada sekitar 300 ribuan peserta. Yang paling dekat dengan anak didik ataupun peserta didik itu adalah Bapak Ibu, orang tua dimanapun berada. Kami guru hanya bisa mengontrol mungkin beberapa jam saja di sekolah, sisanya lebih banyak anak Bapak Ibu di rumah. Kita semua penggiat pendidikan dan kita semua adalah pejuang. Kita hidup bagai petualangan. Kenapa saya bilang petualangan? Karena setiap hari itu akan ada selalu hal-hal baru yang akan kita hadapi. Teruslah berbuat baik, karena dengan berbuat baik maka semua hal-hal baik akan mendekat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Peradik Kota Pangkal Pinang. Ketemu lagi sama saya Arifin di podcast Bersuara Kita Paca Dua Pulau Satu Hati. Nah, yang pasti malam nih Arifin lah ditemani oleh sesosok bu guru yang luar biasa. Ya sekarang lagi viral ya, sudah mendunia ya. Beliau ini sudah tak asing lagi khususnya bagi keluarga besar di SMK Negeri 4 Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Selamat malam Bu Nindi. Iya, malam sehat Kak ya? Arifin. Alhamdulillah. Sehat. Selamat banget atas prestasi yang luar biasa ya sebagai Duta Teknologi Bangka Belitung. Itu by the way sebelum banyak hal bolehlah ini lombanya di mana sih sebenarnya? Di Pangkal Pinang apa di langsung ke Jakarta ini? Jadi kegiatan sebelum jadi Duta Teknologi itu ada nama kegiatannya pembelajaran berbasis TIK pembatik. Itu diadakan oleh BLPT. Oh dulu sebelumnya ini Duta Pembatik. Enggak, kegiatannya itu pembatik. Kegiatannya. Jadi outputnya itu menghasilkan Duta Teknologi itu tadi. Nah, kemudian di kegiatan pembatik ini ada level-levelnya, level 1 sampai level 4. Oke, stop. Kita stop dulu teman-teman. Nanti bakal kita kupas setelah Bu Nindi menyapa dan sedikit promosi di perkenalan diri ya. Bu Nindi Friska STRPI. Beliau ini merupakan salah satu guru SMK Negeri 4 Kota Pangkal Pinang. Monggo Bu Nindi sapa teman-teman Sepradik kita di podcast dan sedikit perkenalan singkat Bu Nindi. Monggo. Halo semua warga Bangka Belitung, perkenalkan saya Nindi Friska STRPI, saya guru NKPI di SMK Negeri 4 Pangkal Pinang. Sebagai guru muda tentunya saya masih sangat bersemangat untuk terus berbagi dimanapun tempatnya, dan juga saya selalu open dan siap untuk berbagi berkolaborasi dengan siapapun. Salam semangat semuanya. Salam semangat. Kalau teknologi ada ini jargon gak sih kalau teknologi? Kalau Duta Teknologi itu Jangkar Teknologi Indonesia namanya. Tapi gimana itu? Jangkar Teknologi Jangkar Indonesia. Teknologi Indonesia. Iya, betul. Itu jargonnya. Tapi kalau waktu saya ikut kegiatan pembatik juga ada jargon sedikit. Inovasi pembelajaran digital, pembelajaran optimal. Masya Allah. Belajar digital, pembelajaran optimal. Luar biasa banget. Berarti dari situ kita dapat ketika teknologi itu bisa dipakai dengan sesuai gitu ya, dan pas dalam ruangannya itu bakal mengoptimalkan segala aktivitas dalam pembelajaran khususnya dari pendidikan. Otomatis lingkup pembahasan kita, sharing session kita otomatis berkaitan dengan teknologi dan pendidikan. Sejauh mana perkembangan teknologi dan impact-nya di dunia pendidikan. Boleh dong Bu Nindi ini cerita nih gimana kok bisa menjadi dan mendapatkan anugerah sebagai Duta Teknologi Bangka Belitung. Monggo. Oke, kalau misalnya cerita tentang itu ini panjang sekali nih ceritanya. Jadi kita buat singkatnya. Jadi singkatnya, dulu kita ikut kegiatan pembatik namanya Pembatik tahun 2024. Jadi pembatik ini kan setiap tahun ada. Output kegiatannya adalah jadi Duta Teknologi ini sendiri. Nah, kegiatan pembatik ini itu ada level 1 sampai level 4 seperti yang saya bilang tadi. Level 1 itu satu Indonesia yang ikut. Wow. Tapi tidak per jenjang. Jadi langsung semuanya digabung di level 1 itu katanya tahun ini peserta terbanyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang ikut itu ada sekitar 300 ribuan peserta. Jadi ikutlah level 1, lolos level 1, kita lanjut ke level 2. Jadi dia dijaring. Sisa sekian peserta di level 2, kemudian dijaring lagi dari ribuan peserta.
lolos ke level 3. Nah, di level 3 ini kita sudah dijaring per provinsi. Di provinsi itu kita dibikin 30 besar. Nah, 30 besar itu kita dinobatkan namanya sebagai sahabat teknologi. Nah, selama jadi sahabat teknologi, sebelum naik ke level 4, itu kegiatannya ada serangkaian banyak kegiatan, itu kegiatan berbagi dan berkolaborasi. Mungkin kalau Kak Arifin lihat waktu di level 3 itu kami sibuk webinar, kita sibuk sharing kemana-mana, itu kegiatannya namanya kegiatan level 3 itu berbagi dan berkolaborasi. Nah, setelah kita diseleksi di 30 besar, dijaring lagi sampai jadi 5 besar di level 4 ini. 5 besar, dijaring lagi, dan alhamdulillah terpilihlah 1 sebagai duta teknologi. Perwakilan dari Bangka Belitung. Jadi total se-Indonesia itu ada 39 duta teknologi. Selamat banget, luar biasa ya. Gimana suka dukanya ini ketika mengikuti mulai dari level 1 hingga 4? Ya, sebetulnya lebih banyak senangnya kayaknya. Iya, alhamdulillah. Balance ya, senang sama saya. Jadi sebenarnya jadi duta teknologi itu bukan tujuannya ya. Ikut kegiatan pembatik awalnya diwajibkan di sekolah kami, karena kepala sekolah kami waktu itu juga sangat support sekali untuk setiap kegiatan. Jadi untuk pengembangan guru, sekolah kami ini luar biasa sekali. SMK Negeri 4 Pangkal Pinang, halo Bapak Ibu. Semuanya saling support kalau untuk pengembangan guru. Jadi ikut kegiatan ini dari setiap level itu tujuannya awalnya untuk pengembangan diri ya. Tetapi balik lagi ke hal dimana ketika kita mengikuti sesuatu dengan maksimal, ternyata hal-hal baik itu selalu datang. Ketika kita berbicara tentang suka duka, yang paling berkesan itu ada di level 4 ketika berbagi dan berkolaborasi tadi. Jadi kita bukan hanya memberikan manfaat kepada anak didik kita, bukan hanya membagi kepada guru-guru yang rekan sejawat kita di sekolah, tapi kita harus berbagi ke lingkungan kita, sekeliling kita. Kemarin waktu di level 4 di berbagi dan berkolaborasi, waktu menjadi sahabat teknologi, saya berbagi di sekolah-sekolah di Pangkal Pinang, di SD, SMP, SMA. Bahkan saya sampai pulang kampung ke kampung saya, ke Sungai Selan. Wah, asli Sungai Selan nih. Asli Sungai Selan nih. Saya sampai pulang kampung ke Sungai Selan, waktu itu sempat berbagi ke SMK di Sungai Selan juga. Jadi dalam waktu yang singkat, kurang lebih itu mungkin sekitar semingguan ya, saya tuh keliling. Jadi setiap hari dengan support luar biasa dari tim kepala sekolah dan juga tim SMK Negeri 4 Pangkal Pinang, kita keliling untuk berbagi ke sekolah-sekolah lain terkait media pembelajaran dan sebagainya. Itu setelah dinobatkan sebagai sahabat, belum sebagai duta ya. Kalau sebagai duta ini semakin ini ya. Semakin banyak ya. Semakin banyak. Luar biasa. Semakin banyak, semakin bermanfaat insya Allah. Luar biasa banget Bu Nindi. Nah, ini untuk sahabat membatik ya, pembatik ya, sahabat pembatik dan sebagai terus jadi duta teknologi. Ini erat kaitannya dengan kurikulum Merdeka ya? Kalau kemarin sebetulnya karena kita juga sebagai bagian dari kementerian, tentunya kemarin juga masih menjadi bagian dari kurikulum Merdeka ya. Tetapi kita balik lagi yang namanya kebijakan, tentunya kita mengikuti saja bagaimana kebijakan yang di atas. Gitu. Jadi walaupun alhamdulillah sekarang dinobatkan sebagai duta teknologi gitu. Untuk pergantian kurikulum ya kita ngikut aja ya. Betul, kita ngikut aja bagaimana kebijakan. Tapi yang pasti juga ini ilmu yang udah didapatin sama Bu Windy dengan dari level 1 tadi hingga level 4 tadi begitu luar biasa ya. Betul. Bisa berbagi, berkolaborasi. Kayaknya mau gimana nih lanjutan kurikulum kita, yang penting Bu Nindi udah keren banget berbagi dan berkolaborasi hingga kalian Bangka Belitung nih. Ke Belitung udah dong? Belum. Ya, kayaknya habis dari duta nih. Amin ya, semoga kita bisa berbagi dan berkolaborasi. Tentunya untuk apa? Untuk kemajuan pembelajaran di daerah kita tercinta di Bangka Belitung, dan juga tujuan kita sebagai guru tentunya membantu peserta didik kita mencapai tujuan pembelajaran. Kenapa kita tidak memasukkan perkembangan zaman yaitu digitalisasi ini ke dalam pembelajaran kita? Toh kalau kita menggunakan digitalisasi pembelajaran, terkadang beberapa hal itu dibuat menjadi motivasi yang lebih tinggi kepada peserta didik kita kan. Begitu. Iya. Nah, kira-kira ini kan teknologi di Bu Windy sendiri itu sangat penting nggak sih di dunia pendidikan kita gitu? Ada nggak sih anak-anak kita itu, siswa-siswanya itu merasa, aduh saya ini nggak bisa ini Bu gitu. Proses kayak gitu tuh Bu Windy gimana sih menyemangati teman-teman kita bahwa di era sekarang nih kita harus ini bisa membuat
bahwa kita belajar itu seasik ya seperti kalian menggunakan gawai. Iya, betul. Kira-kira gimana? Nah, ketika berbicara tentang itu ya, tentunya teknologi ataupun digitalisasi ini penting. Karena kita tahu bahwa kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Didiklah anak sesuai zamannya kan. Keren nih. Kurikulum yang baik sesuai dengan zamannya. Keren. Ya, kita dengar. Terus kita juga mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Iya. Makanya ada Gen Z dan sebagainya macam. Nah, ketika kita tahu bahwa anak-anak sekarang nggak jauh dari satu hal yang namanya handphone ya. Rata-rata sudah punya handphone atau gawai semua. Tantangan terbesarnya adalah gimana kita caranya bikin mindset anak itu bahwa HP ini bukan hanya untuk main seperti itu. Jadi yang saya lakukan selama ini, saya tidak memiliki target yang terlampau besar, terlampau tinggi, tetapi saya lebih senang untuk bergerak mulai dari bermanfaat dari hal-hal kecil. Minimal semua anak pasti punya sosial media. Semua anak pasti punya sosial media. Gimana caranya sosial media itu setidaknya bisa bermanfaat bagi mereka. Minimal kita bisa mengacak-acak explore Instagram mereka. Gitu ya. Misalnya silakan cari, kalau saya kan ngajar nautika kapal penangkap ikan. Jualan bubu misalnya, jualan jaring. Minimal explore mereka yang mungkin sebelumnya ada konten-konten yang kurang pantas, setidaknya ketika kita sudah mengacak-acak explore-nya 1-3 hari, besok-besoknya setidaknya ada 1-2 nanti muncul jaring, muncul orang sedang memancing, atau muncul sesuatu yang sesuai kita arahkan. Mulai dari hal-hal terkecil di situ. Jadi impact-nya apa? Setidaknya anak ini berpikir bahwa oh ternyata di HP juga kita bisa melakukan hal-hal yang positif, apalagi dengan media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya buat kemarin juga cukup membuat mereka setidaknya mau membuka itu. Jadi target saya adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar mereka dulu sebelum mereka tertarik lebih dalam ke dalam pembelajaran. Jadi kalau sudah ada minat kan setidaknya rasa penasaran itu muncul sendiri seperti itu. Luar biasa banget ya. Memang di teman-teman podcast sama Bu Windy bergerak dari hati, dari ketulusannya, dan dengan menggunakan media teknologi membuat wajah pendidikan khususnya siswa-siswi kita di SMK Negeri 4 itu semakin sumringah gitu ya, semakin asik buat belajarnya. Ternyata ini sesuatu yang membuat mereka itu semakin Bu Windy guru favorit gue nih gitu. Bu Win, itu tadi kan sempat bincang-bincang kalau Bu Windy ketika sebelum dinobatkan sebagai duta teknologi Bangka Belitung itu kan ada level ketiga ya, atau level 2-1 gitu ya. Nah itu kan keliling ya. Keliling tadi di level berapa? Level 4. Level 4 ya. Oh, sebelum dinobatin ya. Jadi, itu yang berbagi ya sama in collaboration gitu ya. Nah, di Pangkal Pinang atau di daerah-daerah terpencil. Ya kita tahu kalau di daerah terpencil akses teknologi gitu kan, itu agak minim, agak minus gitu ya. Jadi butuh perjuangan banget. Nah, kira-kira Bu Windy melihat tantangan dari sisi daerah yang perkotaan dengan daerah terpencil ya kan, yang mana kita tahu ini R-nya teknologi. Kira-kira gimana mensiasati dan menyemangati teman-teman guru dan peserta didik kita di daerah terpencil, Bu? Tentunya ketika kita berbicara teknologi tidak lepas dari tantangan itu tadi ya, apalagi akses internet dan segala macam, kemudian aset juga. Nah, untungnya di Bangka Belitung ini mungkin hanya segelintir daerah yang kekurangan aset dan juga akses jaringan mungkin. Nah, di sini caranya adalah kita menyesuaikan dan memanfaatkan media pembelajaran sesuai kebutuhan siswanya. Ibaratnya ketika kita berada di kota, saya katakan SMK Negeri 4 dulu ya. Berbicara SMK Negeri 4 dan SMK-SMK yang lain, dengan kompetensi keahlian yang berbeda saja, kita sudah bisa memetakan kebutuhan peserta didik kami. Seperti halnya di jurusan saya, Nautika Kapal Penangkap Ikan, anak-anak itu lebih semangat jika praktek. Jika dibawa ke laut, mereka sangat semangat. Tetapi jika di kelas, itu mereka akan apa ini pembelajaran teori, nggak mau, nggak penting gitu. Pasti mereka menganggap gitu. Tapi ketika kita membawa sesuatu yang berbeda, misalnya saya bikin media pembelajaran yang pakai HP tadi, minimal mereka, ada yang baru ya Bu, ada gebrakan apa lagi nih? Setidaknya mereka mau. Nah, ketika kita berangkat ke daerah-daerah yang mungkin aset kurang, jaringan juga kurang, tidak mungkin kita memaksakan harus membuat media pembelajaran yang masing-masing anak harus memegang handphone. Nah, caranya bagaimana kita mensiasati, rata-rata guru pasti sudah punya laptopnya semua, atau minimal sekolah sudah punya listrik
kita bisa membuat media pembelajaran berupa video pembelajaran yang tidak butuh jaringan ketika mengaksesnya. Bisa kita tampilkan di Infocus, setidaknya membuat rangsangan audio visual mereka bisa sambil mendengar, bisa sambil melihat. Tetapi PR-nya adalah si gurunya tadi, si gurunya sudah bisa untuk mengembangkan video pembelajaran yang berbeda ya, bukan hanya video kita menampilkan video YouTube saja, tetapi lebih ke konten di dalamnya yang bikin anak-anak kita tertarik seperti itu. Setidaknya ketika anak-anak di daerah-daerah sudah melihat video pembelajaran seperti itu, mereka cenderung merasa lebih bersemangat karena biasanya gurunya hanya ceramah saja, melihat sesuatu yang berbeda, setidaknya mereka juga merasa sama. Balik lagi ke kebutuhan peserta didiknya. Kita tidak bisa memaksakan digitalisasi pembelajaran untuk pembelajaran yang ternyata itu tidak butuh sama sekali untuk teknologi ataupun digitalisasi. Balik kepada tujuan kita membantu anak mencapai tujuan pembelajarannya dengan teknologi ini sebagai hal yang mempermudah seperti itu. Kalau selama Bu Windy jadi guru, digitalisasi pembelajaran yang berkaitan dengan kita penggunaan IT itu tuh ini enggak semua mata pelajaran yang diampu sama Bu Windy itu ini enggak bisa pakai match nggak sama ini IT. Kebetulan saya kan guru produktif ya, guru mapel kejuruannya. Yang mana kita tahu kalau pendidikan vokasi ini lebih banyak prakteknya ya daripada teori. Jadi saya memanfaatkan digitalisasi pembelajarannya adalah pada materi-materinya yang butuh teori atau teoritisnya. Ketika praktek, seperti halnya saya mengajar proyek kreatif kewirausahaan, pembuatan alat tangkap, itu saya tidak menggunakan teknologi, hanya di awalnya saya, misalnya intro saya minta peserta didik saya silakan cari di Instagram kalian praktek-praktek penjualannya. Kemudian ketika pembuatan, mereka ya sudah tidak menggunakan gawai lagi, ataupun ketika di teoritis seperti yang sempat saya bikin di level 3 itu ada manajemen kapal perikanan, saya bikin teorinya menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi tadi, multimedia pembelajaran interaktif. Jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik saya. Jika teori, mungkin saya bisa masukkan media pembelajarannya. Tapi jika praktek, ya tetap kita praktek seperti biasanya. Seperti itu. Itu luar biasa banget. Jadi memang dari sini kita tahu bahwa penggunaan IT gitu ya, digitalisasi di era sekarang ini itu sangat penting banget, gitu kan, membantu teman-teman guru khususnya seperti Bu Windy bisa menyampaikan bahwa pembelajaran itu lebih asik lagi bersama Bu Windy yang menggunakan digitalisasi pembelajaran, tetapi tetap praktek. Itu pure betul ini ya, dikemas juga dengan kemasan yang udah dibuat sama Bu Windy sama siswa-siswi kita. Keren banget nih teman-teman. Semoga teman-teman guru juga itu bisa mengikuti jejaknya Bu Windy ya. Semoga ini sukses selalu. Kita beri dulu sejenak. Oke teman-teman pakai bersuara, ketemu lagi dengan saya Arifin, dan yang pasti masih ditemani oleh Bu Nindi Friska SRPI, beliau salah satu, bukan salah satu lagi, yang best of the best di Duta Teknologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bu Nindi masih aman kita ya? Masih aman. Bu Nin, di era sekarang ini memang guru adalah aktor terpenting dan sangat penting di dunia pendidikan gitu ya. Nah, gurulah yang menjadi motivator, inspirator, mungkin bestie bagi teman-teman siswa-siswi ya, otomatis juga teman-teman kita yang di SMK, mereka yang udah umurnya belasan tahun, mereka butuh sekali mentor yang bisa tidak sekedar transfer knowledge, tetapi itu transfer nilai-nilai yang penuh makna, yang mana ini masa depan mereka itu base-nya ada di diri mereka sendiri. Nah, Bu Nindi salah satu pejuang pendidikan teman-teman ya. Dan ingin kita tanya lagi Bu Nin, di era sekarang ini kita tahu perkembangan teknologi begitu cepat, ya kan? HP aja mungkin udah seperti apa nggak tahu, aplikasi aja nggak tahu nih. Arifin aja kadang yang pernah dulu belajar tentang teknologi udah gokil, sudah pusing banget terkait gitu. Nah, dengan perkembangan teknologi yang begitu besar dan cepat, apa kita tahu sekarang ada istilah AI ya gitu ya, artificial intelligence gitu ya. Nah, itu seperti apa sih kita di dunia pendidikan itu menyambut AI? Dan Bu Nindi, apa kalau memang AI ini betul-betul diterapin di negeri kita, dan Bu Nindi sebagai Duta Teknologi Bangka Belitung bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu? Ini hal yang positif atau menjadikan kita semakin di backward in education? Monggo Bu Nindi.
Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang kemajuan zaman, kemajuan teknologi, apalagi sekarang sudah marak AI atau kecerdasan buatan, itu tuh adalah seperti dua sisi mata uang ya. Jadi kita bisa dapat positifnya, kita juga bisa dapat negatifnya di situ. Positifnya apa? Positifnya kita bisa mengakses banyak hal melalui AI tersebut atau kecerdasan buatan tersebut. Tetapi bagi peserta didik, apa yang kita berikan nantinya mereka lebih cenderung mudah untuk mengaksesnya. Jadi hal negatifnya adalah mereka jadi lebih malas dibandingkan dengan kita ketika kita masih menjadi siswa yang harus mencari sesuatu dengan bolak-balik membongkar buku dan segala macam. Nah, di sini peserta didik kita jauh lebih mudah karena adanya AI tadi. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik? Tentunya menyikapi kemajuan zaman ini, tentunya kita harus membuka tangan kita selebar-lebarnya, karena ini adalah sebuah perubahan yang positif dan perubahan yang baik. Tetapi kita juga harus menyikapi sebuah tantangan di mana kita harus bisa tahu bagaimana memposisikan AI ini kepada peserta didik kita, bagaimana cara mereka nanti menggunakannya dan sebagainya. Dan bahkan bagi saya untuk AI ini kita boleh melakukan pembatasan kepada peserta didik, seperti itu. Dan kemudian dengan adanya AI ini bukan berarti itu adalah pengganti kita sebagai guru, sama sekali tidak. Guru dalam bentuk fisiknya tidak bisa tergantikan oleh kecerdasan buatan ataupun robot-robot yang lain, karena sejatinya tetap kita harus butuh guru ataupun mentor dalam bentuk fisik. Dan kita tidak bisa bergantung kepada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu ada untuk kita manfaatkan dengan optimal, bukan kita jadikan sandaran atau bukan kita jadikan sesuatu yang mana kita sudah bergantung dengan hal tersebut. Lagi-lagi dengan tantangannya, kita juga harus terus bisa menghadapi dan selektif dengan perkembangan zaman. Mau perkembangan nantinya bakal seperti apa ya, tentunya seperti itu. Itu luar biasa banget nih Bu Nindi ya. Memang jadi AI tetap kita sambut dengan positif. Betul. Mana yang nanti program-program dari AI, materi-materi itu bisa kita mana yang kita filterin gitu ya. Karena memang tetap guru itu kayaknya tidak tergantikan. Betul banget. Walaupun kata orang ada Ustadz Google, Mbah Google, tetap hanya sekedar cari-cari, apalagi pakai chat GPT gitu segala macam. Betul. Kita tetap butuh guru sebagai pengarahnya. Mungkin ketika kita bertanya ke chat GPT, dia akan memberikan semua hal yang kita inginkan. Tetapi apakah dia bisa memberikan arah? Tentunya tidak. Karena AI itu bukan manusia yang memiliki perasaan. Kalau kita guru, tentunya kita sudah memiliki perasaan dan juga kita memiliki pengetahuan dibandingkan anak didik kita. Disitulah peran kita berbeda dengan AI tersebut. Iya, betul banget. Kalau teknologi kan biasanya kita itu bisa ngasih kita pengetahuan ya. Tapi makna dari nilai dari itu sendiri itu kayaknya pasti kita merasa ada sesuatu yang kurang ya. Karena kita tahu juga pendidikan otomatis itu olah pikir, olah rasa dan olahraga ya. Itu yang tidak bisa ada di AI. Ada di Bu Nindi. Ada di Karif guru-guru se-Indonesia. Ini dengan ada Duta Teknologi, mungkin ada program-program yang udah disusun dan upaya-upaya Bu Nindi membangun dukungan-dukungan dari stakeholders, baik pemerintah, teman-teman guru atau komunitas ataupun siswa-siswi yang menjadi warga di sekolah, mungkin seperti apa ini? Nah, jadi ketika di level 4 di 5 besar itu kita juga sudah diminta untuk sowan ke beberapa stakeholder mencari dukungan. Otomatis ketika kita mencari dukungan, tentunya kita juga sowan dan menyampaikan sedikit program. Jadi di 5 besar itu kita juga diminta untuk membuat program. Akan tetapi program tersebut sudah disampaikan kegiatan-kegiatan wawancara. Dan ketika saya dinobatkan, nantinya juga akan sowan lagi tentunya ke Balai TKP dan Dindik serta stakeholder yang lainnya tentunya. Sekarang untuk per hari ini kebetulan saya juga belum sowan ya, karena baru beberapa hari ya, baru beberapa hari dinobatkan, dan mungkin nantinya kita akan sowan ke stakeholder dan juga menyampaikan program kerja dan sebagainya. Tentunya untuk apa? Untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.
keren banget. Stay tune lah ya untuk pastinya. Dan juga stay tune di podcast Bersuara. Kita baca 21 hati. Oh, luar biasa banget nih Bu Nindi. Bu Nin, kayaknya kita sudah di penghujung apa ya, sharing-sharing session kita yang luar biasa. Sebenarnya tuh masih banyak hal yang ingin bisa kita sampaikan ya Bu Nin. Gitu. Oh ya Bu Nin, terakhir nih pertanyaan dari Arifin sebelum Bu Nindi memberikan kita wejangan. Ada nasihat. Secara kan Arifin juga kan ada di dunia pendidikan gitu kan. Nah ini something hal yang perlu banget kita bareng-bareng nih. Dukungan dari orang tua. Tadi kalau sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, support ya. Nah untuk orang tua sendiri gimana? Apalagi Bu ini udah jadi duta teknologi nih. Mana bikin kayaknya memang anak saya harus belajar sama Bu Nindi. Waduh. Untuk orang tua saya atau orang tua siswa nih? Orang tua siswa. Kalau orang tua Bu Nindi pasti lah. Kalau untuk orang tua siswa ya tentunya yang paling dekat dengan anak didik ataupun peserta didik itu adalah Bapak Ibu, orang tua dimanapun berada. Kami guru hanya bisa mengontrol mungkin beberapa jam saja di sekolah, sisanya lebih banyak anak Bapak Ibu di rumah. Dan sudah selayaknya Bapak Ibu memberikan perhatian yang lebih kepada anak didik kita, anak-anak kita semua terkait perkembangan zaman, mau itu teknologi dan sebagainya. Sering-sering bertanya ke anak bagaimana perasaannya hari ini dan juga apa masalah yang dihadapi. Kita sebagai orang tua tentunya harus mengontrol apa yang terjadi kepada anak kita dan juga kita terkadang harus bisa bersikap sebagai sahabat mereka. Untuk apa? Tentunya untuk masa depan mereka sendiri. Dan juga kita juga harus bisa memberikan garis batasan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita dalam mereka mencapai cita-citanya. Kalaupun anak kita sukses, siapa yang akan bahagia? Tentunya kita sebagai orang tuanya. Dan kalaupun mereka hancur, yang paling hancur siapa? Tentunya kita juga orang tuanya. Oleh karena itu, sudah selayaknya berikan perhatian lebih kepada anak-anak kita dan selalu yakinkan mereka bahwa masa depan yang baik dimulai dari hal-hal yang baik. Luar biasa banget deh. Rasanya pengen kasih aplaus sampai gitu. Bu Nindi. Luar biasa banget ya. Itu tadi pesan dan sharing ya Bu Nindi ya, kita sama ke orang tua. Orang tua pokoknya selalu bersamai anak karena anak adalah salah satu investasi yang sangat berharga dan itu harta yang tak ternilai. Tadi luar biasa kata Bu Nindi tadi tuh, hancurnya anak, hancur orang tua, suksesnya anak, suksesnya orang tua. Wis luar biasa banget. Bu Nin, mungkin ini di season terakhir memberikan kita closing statement dong, sebagai duta teknologi, bagaimana sih seyogyanya praktisi pendidikan, guru, kepala sekolah, atau mungkin teman-teman di dinas pendidikan gitu ya, apapun itu pegiat literasi dan ke siswa-siswi, mungkin kita butuh asupan energi teknologi dari Bu Nindi gitu. Monggo Bun. Oke. Mungkin sebagai duta teknologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah 2024, saya ingin memberikan sedikit closing statement bahwa kita semua penggiat pendidikan dan kita semua adalah pejuang. Kita hidup bagai petualangan. Kenapa saya bilang petualangan? Karena setiap hari itu akan ada selalu hal-hal baru yang akan kita hadapi. Teruslah berbuat baik, karena dengan berbuat baik maka semua hal-hal baik akan mendekat kepada kita. Jangan bosan untuk menanamkan nilai-nilai yang baik kepada sesama, entah itu kepada peserta didik ataupun ke sesama rekan kita, karena nantinya hal-hal itulah yang nantinya akan kita terima. Tetap semangat dalam setiap harinya, dalam menjalani petualangannya, jadilah versi terbaik, dan juga tetap raih apa yang kita inginkan. Salam semangat. Salam semangat dari Bu Nindi, luar biasa banget Bu Nindi, thank you banget ya. Arifin mewakili teman-teman dari podcast Bersuara. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa banget ini. Ya, insya Allah next kita bakal sharing session lagi. Ditunggu program-program luar biasanya sebagai duta teknologi. Ini berapa tahun nih by the way? 1 tahun, nanti 1 tahun ya? Tahun depan ganti lagi. Ganti lagi. Bagi teman-teman yang ingin berkontribusi juga ya sebagai duta teknologi,
silakan approach ini Bu Nindi. Jadikan bestie Anda. Iya. Karena ini salah satu ikhtiar kita ya Bu Nindi ya. Ikhtiar kita Biar tambah semangat ya. Betul. Luar biasa banget. Setiap Oke. hari. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Nindi. Sukses, sama-sama. sehat. Amin. Ditunggu undangannya luar biasa. Amin. Kita doakan teman-teman, Bu Nindi akan melangsungkan ibadah yang terpanjang yang bakal dilakukan bersama Bang Okta yang sudah ada di Warkop Industri. Selamat malam teman-teman bersuara. Kita baca dua bola satu hati. Bye.